Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan sedangkan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Hadirin sidang Jumat yang mulia, marhaban ya Ramadan. Marhaban syahrul rahmah. Marhaban syahrul maghfirah. Marhaban syahrun itqun minan nar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata marhaban biasa diartikan dengan kata seru untuk menyambut atau menghormati tamu yang berarti selamat datang. Kata-kata ini di hari-hari terakhir ini, saya yakin di antara para hadirin juga saling menyampaikan ungkapan dan ucapan marhaban. Itu sudah menempel dalam tradisi keagamaan di Indonesia. Kata yang sama adalah ahlan wa sahlan, juga selamat datang. Namun untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, entah siapa yang memulai. Justru pilihan kata marhaban menjadi ungkapan dalam rangka menyambut Ramadan. Siapa orangnya?
ulama siapa yang memulai tidak menjadi penting. Yang menjadi penting adalah bagaimana tradisi bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan sudah melekat di dalam darah kita sebagai umat Islam di Indonesia. Meskipun mungkin dalil yang digunakan dipandang lemah bahkan dhaif. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa bergembira, merasa senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Hadirin sidang Jumat yang mulia, kata marhaban terambil dari kata rahab yang berarti luas, luas atau lapang. Sehingga marhaban menggambarkan bahwa tamu yang datang disambut dan diterima dengan luas. Maksud luas apa? Luas hati kita, lapang dada kita, penuh gembira. Serta dipersiapkan baginya ruangan yang luas untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Hadirin, dari kata ini terbentuk kata rohbah, ditambahin tak di belakangnya, yang antara lain diartikan sebagai ruangan luas untuk kendaraan kita. Bila ada masalah, bayangkan bengkel, guna memperoleh perbaikan atau kebutuhan bagi kelanjutan perjalanan kita. Bukankah Ramadan ini adalah sebagai bengkel buat hati kita? Bukankah Ramadan ini sebagai sarana untuk bermuhasabah atas perjalanan hidup dan nanti kita akan lanjutkan? Bila demikian, ulama-ulama di Nusantara ini tidak salah melekatkan kepada pikiran dan hati kita untuk mengungkapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang duhai Ramadan. Berarti kami menyambutmu dengan penuh kegembiraan dan kami persiapkan untukmu tempat yang luas agar engkau bebas melakukan apa saja yang berkaitan dengan upaya mengasah dan mengasuh jiwa kami. Hadirin sidang Jumat yang mulia, mengapa begitu penting persiapan kita untuk menyambut Ramadan ini? Bukankah tamu yang datang tidak akan menyapa semuanya, kecuali orang-orang yang siap untuk menyambut tamu tersebut? Sebagai ilustrasi, bila ada hadir di sini tamu kebesaran buat Masjid Al-Aqsa, tidak semua di antara kita yang disapa, kecuali orang-orang yang terdekat dari masjid ini. Kadang-kadang kita mengejar kemuliaan Ramadan itu adalah high season, 10 hari terakhir, iktikaf. Kita lupa bahwa posisi kita di depan tamu agung itu di mana? Letaknya adalah pada saat kita pantas untuk memang disapa oleh tamu agung itu. Disinilah kenapa ada bulan Rajab. Disinilah kenapa ada bulan Sya'ban. Yang di dalam bulan-bulan itu umat Islam di Indonesia dengan semangat membersihkan diri dengan datangnya bulan Ramadan. Dengan ibadah-ibadah di bulan Rajab dengan puasanya, dengan bulan Sya'ban bermuhasabah atas jati diri dan jalan dirinya. Sehingga pada saat memasuki bulan Ramadan, jiwa ini benar-benar siap. Jika demikian, meskipun hadis tadi dipandang dhaif, bahwa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, jasadnya akan haram masuk ke dalam neraka, naik derajatnya. Begitu kalau menurut belajar dalam studi ilmu hadis. Jadi tidak mudah untuk bilang hadis dhaif,
hadis lemah, tidak mudah. Dengan terbukti Rasulullah sendiri di ujung Sya'ban ada hadis lain. Ini jauh lebih bergembira ungkapannya, hanya sekedar marhaban. Jadi etika bergembira menyambut Ramadan bukan cuma kita, tapi baginda yang mulia Nabi Muhammad pun memberikan contoh. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Alhamdulillah Jumat ini kita udah di penghujung insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari terakhir dari bulan Sya'ban berkhutbah di hadapan kami. Maka beliau bersabda, karena hadis ini cukup panjang, teks Arabnya khatib hanya membaca sebagian saja. Ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawwu'an. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa ila akhirih. Wahai manusia, kata Rasul, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh berkah, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayatnya ada surat Al-Qadar. Tentu tidak dipandang dhaif. Bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardu dan bangun malamnya atau qiyamul lailnya suatu tatawwu. Kita sering menjalankan tarawih, sudah mutawatir, tentu bukan dhaif. Barang siapa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebaikan di dalamnya, samalah dia dengan yang mengerjakan fardu di bulan lain. Luar biasa. Dan barang siapa menunaikan suatu fardu di bulan Ramadan, samalah dia dengan mengerjakan 70 fardu di bulan yang lain. Ada bonus di sini. Iyalah, pekerjaan aja ada THR kita ya. Rasanya Ramadan itu, kata Rasulullah, adalah bulan sabar. Sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga. Ramadan itu adalah bulan memberikan pertolongan dan bulan menambah rizki para mukmin di dalamnya. Barang siapa memberi makan berbuka di dalamnya kepada seseorang yang sedang berbuka puasa, adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Khatib masih ingat, ini menjadi akhlak pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selalu setiap bulan Ramadan itu dia menyuruh istrinya untuk memperbanyak membikin makanan. Dan dia berbagi kepada tetangga-tetangganya. Padahal kita sama-sama tahu di Jogja itu rata-rata campuran, ada muslim dan non-muslim. Semua dibagi. Sehingga mendapatkan berita hoax. Ahmad Dahlan memberi orang non-muslim. Tapi tak peduli bagi Ahmad Dahlan. Sebab bagi Ahmad Dahlan, Rasulullah memerintahkan bulan untuk berbagi. Orang yang memberi makan berbuka puasa, baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan puasa itu tanpa sedikit pun berkurang. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, tidaklah kami semua memiliki makanan berbuka puasa? Saya aja susah buat buka puasa, nggak bisa berbagi ya Rasulullah. Saya tidak bisa untuk berbagi dengan yang lain. Apa jawab Rasulullah? Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberikan meskipun hanya sebutir kurma, seteguk air atau sehirup susu. Ini benar-benar kita dilatih untuk berbagi. Kitanya lapar, malahan kita harus berbagi. Dialah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya merdeka dari neraka. Barang siapa meringankan beban dari hamba sahaya, pembantu-pembantu rumah, pekerja-pekerja kasar, jangan dipaksa untuk kerja, untuk berat. Ringankan dia, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari neraka. Penghujung khutbah beliau, karena itu banyakkanlah yang 4 perkara di bulan-bulan Ramadan, 2 perkara untuk menyenangkan Tuhanmu dan 2 perkara lagi untuk kamu menghajatinya. 2 perkara yang kamu sangat menyenangkan Allah adalah
mengakui dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan ampunan kepadanya. Dua perkara lagi yang kamu sangat membutuhkannya ialah mohon surganya Allah dan berlindung dari neraka. Singkatnya, sepanjang bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir, perbanyaklah zikir asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini riwayatnya. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku, masukkanlah aku ke dalam surgamu, jauhkan aku dari nerakamu. Barang siapa memberi minum kepada orang yang sedang berbuka puasa, niscaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolamku, yaitu telaga Kausar Rasulullah, dengan suatu minuman yang dia tidak merasakan haus lagi sesudahnya, sehingga ia masuk ke dalam surganya Allah. Semoga saja khutbah dan pesan tarhib Ramadan dari Rasulullah yang khatib sudah bacakan di depan hadirin melekat di dalam hati sehingga bermaknalah di Ramadan tahun ini. Semoga berkah semua kita di dalam Ramadan ini. Semoga mabrur ibadah kita semua. Semoga kita sehat sampai nanti menuntaskan ibadah-ibadah Ramadan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ila Ramadan wa ballighna ila Ramadan wa ballighna ila Ramadan waghfir lana dhunubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.